Persekutuan Perempuan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Laut Mahanaim Lantamal 9 Ambon yang diberkati Tuhan. Selamat sore, Shalom. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini, Rabu tanggal 29 September 2021, kebaktian wadah pelayanan perempuan akan dilayani oleh Ibu Mamansur. Pembacaan Alkitab terbaca dari Filipi 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Lagu pujian, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Kebaktian hari ini berlangsung secara streaming melalui website www.mahanaimku.com, YouTube Jemaat Gereja Mahanaim. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat kebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan Perempuan Gereja yang diberkati Tuhan, selamat sore, Shalom. Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah sore hari ini. Untuk itu beta menjemput ibu-ibu yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing untuk berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan, melakukan pelengkap Kidung Jemaat 120 bait pertama, kedua, dan ketiga. Kita berdoa. Kebaktian ibadah wadah pelayanan perempuan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Laut Mahanaim Lantamal 9 kami dasari di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kami yang beribadah saat ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Perempuan Mahanaim bermazmur, Mazmur 145, ayat pertama dan berakhir ayat 13, dengan judul Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besar Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memberitakan kebesaran-kebesaran-Mu dan akan memberitakan keperkasaan.
sekian Mazmur puji-pujian. Kita puji Tuhan sekali lagi dengan menyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 129 bait yang pertama. Pelayanan firman. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sebelum firman dibacakan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang kekal dan kudus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di dalam ibadah pelayanan perempuan Gereja Mahanaim ini, kami akan membacakan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Bapa mau datang dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya sebentar ketika kami membacakan firman-Mu dan perenungan yang disampaikan oleh hamba-Mu, semuanya itu kami dapat mengerti dan jadi pegangan dalam kehidupan kami dari hari lepas ke sehari. Dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan perempuan yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian di sore ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal pertama ayat 12 hingga berakhir ayat yang ke-26, yang dibawa judul Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku,
oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan perempuan gereja yang diberkati Tuhan. Hidup adalah cerita, kata Paus Fransiskus. Artinya, setiap orang dalam hidup ini memiliki cerita tersendiri. Cerita yang baik dan cerita yang buruk. Pengalaman hidup yang baik maupun pengalaman hidup yang buruk. Semua itu dapat kita bagikan kepada orang lain dengan kejujuran dan ketulusan agar menjadi pelajaran yang berharga dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada orang lain, supaya mereka mampu menghadapi tantangan hidup dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudaraku, jangan lupa bahwa dalam setiap pengalaman hidup ada pengalaman iman. Pengalaman iman yang biasa adalah campur tangan Tuhan yang menyelamatkan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan yang juga saling menguatkan di dalam iman, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, perikop Filipi 1 ayat 12 dan berakhir ayat 26 berisikan cerita tentang pengalaman Paulus menjadi rasul. Paulus dengan berani memberikan kesaksian bahwa sebelum ia menjadi rasul, ia beragama Yahudi
yang dibesarkan dan tanpa batas menganiaya dan membinasakan jemaat Allah. Mereka tidak memelihara adat istiadat nenek moyang, dan ia berjalan dari kota ke kota, dan sampai pada satu waktu tibalah ia di kota Danzig. Tuhan menyatakan kasih karunia anugerah Tuhan kepada Paulus, sehingga Paulus berbalik dari kehidupan yang lama sebagai seorang penjahat kepada hidup baru di dalam Kristus sebagai pemberita Injil. Ia melakukan tugas pemberitaan ini dengan sungguh-sungguh, taat dan setia, sehingga banyak orang menjadi percaya dan memuliakan Tuhan. Ia pun bersaksi bahwa karena tugas pemberitaan Injil yang diberitakan kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi membuat ia dihujat, bahkan dipenjarakan. Itulah sebabnya ia menulis dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudaraku, pengalaman iman Paulus ini dibagikan kepada jemaat di Galatia dengan maksud menguatkan iman mereka, karena Paulus khawatir mereka telah menyimpang dari ajaran Tuhan dengan mengikuti ajaran-ajaran sesat dari beberapa orang yang berupaya untuk memutarbalikkan Injil. Mereka juga senantiasa selalu tetap ada. Sungguh seorang Rasul Yesus Kristus yang memberitakan Injil Kristus, bukan Injil manusia. Ia menerima tugas tersebut dari Yesus, harus percaya kepada Paulus dan menerima Injil yang diberitakannya, dan menolak pengajar-pengajar sesat yang memberitakan ajaran sesat. Saudara-saudaraku, makna bagi perempuan gereja saat ini tetap orang memiliki pengalaman iman tersendiri, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan maupun sebagai pengabdi masyarakat. Pengalaman yang baik dan menyenangkan maupun tidak baik atau tidak menyenangkan. Dan pengalaman-pengalaman tersebut menurut Paus Fransiskus merupakan cerita untuk dibagikan dengan sesama. Meskipun tidak mudah bagi sebagian yang untuk berbagi pengalaman imannya, karena takut dirinya sombong oleh orang lain atau takut dianggap aib bagi dirinya maupun keluarga. Paulus memberikan teladan bagi kita semua, di mana ia bersedia membagi pengalaman iman dengan jemaat di Galatia untuk membangun iman jemaat di tengah-tengah tantangan. Ia dengan berani dan jujur mengakui bahwa ia adalah seorang penjahat yang menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Tetapi anugerah Allah diberikan kepadanya sehingga ia menjadi seorang rasul
yang diutus untuk memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang, sehingga mereka menjadi percaya dan mengikut Kristus. Demikian pun perempuan gereja hendaknya memiliki keberanian untuk berbagi pengalaman iman dengan orang lain, suami, anak-anak, orang tua, saudara, rekan pelayan, rekan kerja, sahabat. Sebab dengan berbagi pengalaman iman, maka yang pertama, orang percaya saling menguatkan di tengah berbagai tantangan dan masalah hidup. Kedua, Tuhan dimuliakan. Saudara-saudaraku, pengalaman hidup yang baik maupun buruk, Tuhan senantiasa selalu hadir dan menyatakan cinta kasih-Nya, sehingga orang sungguh-sungguh percaya dan mengalami pertobatan. Sebab Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, saya mengundang semua berdiri dan kita sama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Vokal grup perempuan sektor 1 disilakan.
Ibu-ibu yang terkasih, tibalah kita pada doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa Kami yang diucapkan secara bersama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami selaku persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Kategoria TNI Angkatan Laut Mahanaim Lantamal 9. Kami mempersembahkan syukur dan terima kasih kami atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu, sehingga di sore hari ini kami jumpa lagi dalam kebaktian. Allah Bapa di sorga, di saat sore hari ini, selaku persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan, persekutuan yang mendengar sabda-Mu, dan untuk melakukan kami terbatas Tuhan, dalam berbagai kelemahan kami butuh pertolongan Tuhan. Untuk itu kami mohon, tanamkanlah dalam diri kami roh untuk berani dan berkata-kata serta terbuka membagi pengalaman iman kepada orang lain, agar kami saling menguatkan dalam menghadapi tantangan hidup ini, sehingga mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan dengan seluruh pergumulan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah fisik, sakit baik di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing. Kuasa kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap dirasakan bagi mereka, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menahan penderitaan sakit, mampu menjalani proses pengobatan agar proses ini mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa bagi keluarga, suami, anak-anak, saudara, orang tua, dalam kesabaran, ketabahan untuk melayani, mendampingi. Tuhan berikan kekuatan iman dan percaya untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Kami berdoa bagi kehidupan saudara-saudara terkasih kami yang berduka cita oleh karena saudara terkasih dipanggil pulang oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan tinggalkan mereka larut dalam duka cita, tapi kekuatan serta penghiburan selalu ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi kepengurusan Wadah Pelayanan Perempuan dalam tugas tanggung jawab bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tuhan berkati. Bagi anggota yang setia mengikuti kebaktian baik di gereja maupun di rumah, Tuhan senantiasa selalu memberkati mereka. Kami berdoa bagi perempuan-perempuan dengan pekerjaan masing-masing, sebagai ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil honorer, pengusaha TNI Polri, para pendidik, guru, dosen. Tuhan berkati. Janda duda, anak yatim piatu, orang tua lansia, warga gereja senior, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun, untuk melihat jalan kepemimpinan menuju damai, sehingga kebenaran boleh ada di mana-mana. Kami berdoa Tuhan bagi
seluruh tugas tanggung jawab mereka, serta berbagai usaha untuk memutus mata rantai COVID-19. Tuhan berkati. Berbagai tugas peran fungsi majelis jemaat, pengurus wadah pelayanan Korwil Tuagama, tim info.com, Korwil, serta tim-tim lainnya di lingkup jemaat kategorial Mahanaim. Pendukung kebaktian di sore hari ini, pemain keyboard, singers, baca dan doa firman. Bimbinglah kami di jalan yang terang kasih Tuhan, yang senantiasa selalu ada dalam jalan terang Injil. Semoga Roh Kudus menjaga dan melindungi kami. Ajarkanlah kami untuk mengaku kehadiran-Mu dalam setiap pribadi, rumah tangga, dan seluruh tugas tanggung jawab kami semua. Diselamatkan sehingga Injil dan seluruh tanggung jawab kami dapat tertata dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami akan akhiri syafaat kami dan kami akan berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan oleh para murid dan juga bagi kami saat ini demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan melakukan pelengkap kidung jemaat 274 bait pertama dan ketiga. Ibu-ibu silakan berdiri. Ibu-ibu kekasih Kristus, mari kami mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Terima kasih. Selamat sore. Shalom.